Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran TIK. Kepada anak-anakku sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa. Kali ini kita akan memasuki materi pokok bahasan algoritma dan pemrograman. Ya. Ini mungkin suatu hal yang baru bagi yang memang belum pernah mengenal, tapi bagi yang sering searching, ya, ini banyak dijumpai materi ini di internet, ya. Apakah algoritma dan pemrograman itu akan kita pelajari, ya. Nah, di dalam materi algoritma dan pemrograman kita akan mempelajari pengenalan algoritma itu apa, kemudian kita akan memahami notasi algoritma, nah kemudian juga pengenalan bahasa pemrograman, nah kemudian fungsi dalam bahasa pemrograman, ya. Mudah-mudahan mungkin kita dapat bahas bersama-sama, ya. Oke. Nah, jadi apa sih sebetulnya algoritma itu, ya? Ini seperti apa ya algoritma itu, ya? Sering mungkin kita mendengar algoritma itu apa. Nah, untuk penjelasannya, nah misalkan kita mempunyai persoalan, ya. Persoalan misalkan kita disuruh mengurutkan deret bilangan, ya. Deret bilangan adalah himpunan S 74635. Ya, tentu ini sangat mudah bagi kita, ya. Dengan jumlah himpunan yang ada cuman ada 6, ya. 6 bilangan ini kita cukup memudahkan, ya. Nah, jadi sebelum terurut ini 74635, ya. Nah, kita dapat mengurutnya, ya, menjadi 1345667 dari terkecil sampai terbesar. Ya, ini tentu dengan nalar kita, ya, kita akan mengurutkan, ya, mengurutkan satu dulu, kemudian mencari bilangan yang lebih besar dari 1, ya, yang terdekat jadi 3, kemudian mencari yang lebih besar dari 3 dan seterusnya. Ya, ini kalau ada 6 mudah untuk kita. Sebab kalau ada misalkan 100, ya, nah, mungkin 100 juga masih bisa, cuman agak lama. Tapi bagaimana kalau 1000, ada 1.000.000 urutan? Nah, ini tentu kita tidak dapat dilakukan oleh kita sendiri, ya. Nah, kita dapat meminta bantuan komputer. Nah, komputer supaya bisa kerja kita harus membuat instruksi, ya. Nah, untuk instruksinya itu adalah dibuat dengan algoritma, ya. Nah, jadi algoritma itu apa? Nah, secara definisi algoritma itu urutan langkah-langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah, ya. Nah, ini berdasarkan Bapak Ridhanil Mulnir tahun 2016, ya. Nah, ini contoh lain, ya, contoh lain suatu algoritma itu, ya. Nah, misalkan bagaimana cara menukarkan isi dari gelas A dengan gelas B, ya. Nah, ini contohnya, ya. Nah, misalkan ada 2 gelas, yang satu gelas A dengan kopi, kemudian gelas B misalkan dengan teh. Nah, bagaimana menukarkannya? Tentu ini harus ada pertolongan gelas lain, ya. Nah, gelas lain nanti untuk menampung nilai dari salah satu gelas A atau B, ya. Nah, ini akan diisikan dulu dari gelas A ke gelas C, ya. Nah, ya, setelah terisi, nah kemudian selanjutnya kita pindahkan, ya, dari gelas B ke gelas A, ya, diisikan, kemudian kita pindahkan, ya, dari gelas C ke gelas B. Nah, maka sudah berpindah, ya, dengan pertolongan gelas C dari gelas A ke gelas B, ya, sudah berpindah, ya. Oke.
Jadi kalau diurutkan algoritmanya adalah siapkan gelas C untuk menyimpan nilai dari gelas A ya. Kemudian tuangkan isi dari gelas A ke dalam gelas C. Nah, kemudian ketiga tuangkan isi dari gelas B ke dalam gelas A. Kemudian pindahkan isi dari gelas C ke dalam gelas B. Nah, isi dari gelas A tertukar dengan isi dari gelas B. Nah, ini adalah algoritma secara narasi yang dituliskan secara narasi berurut dari urutan 1 sampai ke 5 ya. Ini dikatakan dengan algoritma menukarkan isi gelas A dengan isi gelas B ya. Nah, contoh kedua ya, misalkan contoh kedua, bagaimana mengambil air dari ember sebanyak 400 mili ya. Nah, tapi ini memiliki permasalahan, hanya terdapat satu buah gelas berukuran 300 mili dan satu buah gelas berukuran 500 mili ya. Nah, ini bagaimana caranya ya, coba kita lihat ya. Bagaimana mengambil air dari ember sebanyak 400 mili. Tentu kita sediakan airnya dulu ya. Sediakan airnya dalam ember. Kemudian kita sediakan gelas ya yang berukuran 500 dan berukuran 300 ya. 300 mili. Nah, gelas yang kuning 300, gelas yang bening 500 ya. Ambil air dengan gelas yang 300 diisikan ke 500. Sekarang di gelas 500 berisi 300 mili. Ambil lagi, isikan ke gelas yang 500 sampai penuh ya. Jadi terisi dari gelas yang kuning 300 mili 200, jadi tinggal 100 ya. Tinggal 100. Nah, kemudian masukkan gelas 500 mili ya. Nah, kemudian isi lagi penuh yang gelas 300 mili ya. Isikan ke gelas yang 500 mili ya. Nah, jadi sekarang sudah tercampur air sejumlah 400 mili ya. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana penulisan algoritmanya ya? Nah, kita lihat ya. Algoritmanya pertama, isi penuh gelas 300 mili dengan air. Kemudian tuangkan air dari gelas 300 mili ke gelas 500 mili. Isi kembali gelas 300 mili dengan air. Tuangkan air dalam gelas 300 mili ke dalam gelas 500 mili hingga penuh. Ya, sekarang dalam gelas 300 mili tinggal 100 mili. Buang semua air di gelas 500 mili. Tuangkan air yang berada di gelas 300 mili ke dalam gelas 500 mili ya. Yang gelas 500 mili sekarang terisi 100 mili. Nah, kemudian isi penuh gelas 300 mili. Ya, tuangkan air di gelas 300 mili ke dalam gelas 500 mili. Jadi jumlahnya 400 mili ya. Nah, itu dua contoh. Ini menunjukkan algoritma secara narasi ya, urut-urutan langkah-langkah pemecahan masalah mengambil air dari ember sebanyak 400 mili ya. Kita juga dapat menemukan beberapa algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi misalkan contohnya bagaimana algoritma belanja di minimarket ya, karena ini sudah terpola begitu ya. Bagaimana tidak bisa kita masuk kemudian langsung bawa barang pulang begitu, karena bisa ya. Kemudian barang memasak mie instan ya, kemudian mengambil uang di ATM ya. Contoh lain mengirim email ya, kemudian mengganti ban mobil yang kempes misalkan. Nah, ini masing-masing memiliki algoritma ya, dan ini adalah permasalahan dan dia bisa diselesaikan dengan
menggunakan algoritma ya. Oke. Nah, ini algoritma memiliki karakteristik ya. Nah, karakteristik algoritma kita mulai dulu bagaimana sejarah singkat algoritma ya. Algoritma ini menurut para ahli matematika, kata algoritma berasal dari kata algoritm ya. Algoritm ini, kata algoritm berasal dari nama penulis buku Arab ya, yaitu Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya pemugaran dan pengurangan ya. The Book of Restoration and Reduction, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ilmu Abu Musa Al-Khwarizm ya. Nah, ini mungkin ini orangnya ya, seperti ini. Nah, Al-Khwarizm ini oleh orang Barat dibaca dengan algoritm ya, padahal aslinya Al-Khwarizm ya. Musa Al-Khwarizm disebut algoritm ya. Nah, perubahan kata algoritm menjadi algoritm muncullah karena kata algoritm sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhiran SM menjadi tem ya. Kemudian berubah menjadi kosakata bahasa Indonesia menjadi algoritma, begitu ya. Nah, ini memiliki karakteristik ya. Yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas ya, seperti tadi dalam menukarkan gelas dari gelas A ke gelas B, itu berarti setelah berpindah gelas isinya, nilainya ya. Kemudian yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat, tidak boleh berarti dua ya. Nah, seperti tadi istilah air saja misalkan, itu kan tidak jelas airnya berapa begitu ya. Jadi akan menjadi pengertian mungkin berarti dua, atau ambil air itu seberapa begitu jumlahnya. Jadi harus jelas, seperti kalau mengambil air satu gelas yang 300 ml kan jelas jumlahnya 300 ml begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini algoritma memiliki 0 atau lebih masukan ya, input ya. Nah, seperti menukarkan gelas A ke gelas B tadi, ini awalnya adalah gelas A dan gelas B ya, ini inputnya ya. Nah, kemudian karakteristik yang keempat, algoritma memiliki 0 atau lebih luaran atau output. Nah, jadi kalau ada tadi deret bilangan ya, kemudian dimasukkan di proses, nah akan menghasilkan keluaran yang sudah terurut. Nah, ini luaran ya, outputnya. Ini harus memiliki output ya. Nah, kemudian karakteristik algoritma yang kelima adalah algoritma harus efektif ya. Ya, kalau di dalam program komputer ini harus hemat memori dan efisien ya dari waktu ya. Jadi membuat urutan instruksi ya dengan algoritma itu harus efektif ya, harus efektif. Ya, ini dari Donald Knuth dalam bukunya yang berjudul The Art of Programming ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana penulisan algoritma ya. Ini baik di dalam kertas ataupun nanti di dalam layar monitor atau di komputer ya. Nah, ini ada dua cara penulisan ya. Yang pertama dalam bentuk pseudokode dan kedua dalam flowchart ya. Oke. Nah, memahami pseudokode itu apa? Ini sebetulnya pseudo itu adalah pengertian dari mirip atau ya mirip. Ya, kode adalah ya kode ya. Jadi mirip dengan kode, jadi seperti kode ya, seperti kode pemrograman ya. Jadi pseudokode adalah salah satu bentuk penulisan algoritma di mana bentuk mirip
dengan bahasa pemrograman ya. Pseudokode memiliki fungsi untuk mempermudah kita memahami tanpa bergantung pada pemrograman apa-apa. Jadi pseudokode bukan penulisan bahasa pemrograman ya, tetapi ini mirip. Jadi pseudokode ini bisa dipakai untuk beberapa bahasa pemrograman ya, mengacu ke sini. Nanti ke dalam notasi penulisannya sintaknya disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang dipakai gitu ya. Ini cara penulisan pseudokode ya. Nah, yang pertama harus dituliskan judul ya. Pada bagian ini kita menuliskan judul dari suatu program yang akan dibuat ya. Biasanya judul diawali dengan kata program atau algoritma apa begitu ya. Kemudian ada deklarasi ya. Pada bagian ini kita menulis semua variabel yang diinisialisasikan di dalam suatu program ya. Biasanya menggunakan kata kunci var ya, diikuti dengan nama variabel atau tipe yang digunakan. Nah, baru isi deskripsi dari pseudokode ya. Bagian ini merupakan bagian utama pada suatu program di mana terdiri dari perintah program terstruktur baik berupa kondisional, perulangan dan lainnya ya. Contoh algoritma pseudokode untuk menghitung luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah P kali L ya, panjang kali lebar. Jika diketahui panjang 6, lebar 2, maka penulisan pseudokodenya seperti berikut ya. Tulis program menghitung luas persegi panjang, deklarasikan variabel panjang, lebar, luas ya, tipenya apa, misalkan integer. Jadi nanti dijelaskan lebih lanjut ini integer. Nah, kemudian deskripsikan ya, panjang ya dimasukkan nilai 6, lebar masukkan 2, kemudian luas itu dari hasil dari panjang dan lebar, baru cetak luas. Nah, ini penulisan pseudokode sederhana seperti ini ya. Oke. Kemudian yang kedua, penulisan algoritma itu dengan penulisan flowchart ya. Nah, flowchart merupakan bentuk algoritma yang menggambarkan suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol serta menjelaskan suatu urutan serta hubungan proses dalam sistem ya. Flowchart sering digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan operasional dan juga dokumentasi. Nah, simbol apa saja yang digunakan? Nah, pertama simbol terminal ya. Ini disimpan di awal dan di akhir program ya, menunjukkan permulaan start ya atau akhir stop ya. Kemudian yang kedua simbol input output ya, ini seperti jajaran genjang menunjukkan proses input output yang terjadi. Nah, kemudian persegi panjang ini simbol proses, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Nah, kemudian ini belah ketupat, ini simbol keputusan, digunakan untuk memilih keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Jadi nanti ini dari sini keluar misalkan ya atau tidak, misalkan atau benar atau salah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini simbol arus ya. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan suatu simbol dengan simbol lainnya ya. Simbol ini berfungsi untuk menunjukkan garis alur dari suatu proses ya. Ya, ini contoh flowchart menghitung luas persegi panjang ya. Kalau tadi pseudokode luas menghitung luas persegi panjang, sekarang untuk algoritma menggunakan flowchart ya. Nah, yang pertama kita buat simbol start atau mulai dan end selesai atau stop ya. Nah, mulai dan selesai kita menggunakan simbol terminal sebagai simbol untuk awalan dan akhiran ya. Nah, kemudian deklarasikan variabel kita gunakan simbol proses ya. Ya, deklarasikan variabel. Nah, di kotak ya simbol proses, deklarasikan dulu variabelnya ya. Kemudian nilai panjang dan lebar kita gunakan sebagai input ya, karena nilainya akan dimasukkan oleh user ya.
Nah, masukkan input nilai panjang dan lebar ya. Nah, kemudian selanjutnya sistem akan menghitung luas berdasarkan nilai panjang dikalikan dengan lebar. Ini proses ya, menemukan simbol proses. Nah, kemudian setelah diproses dikalikan, nanti dapat ditampilkan ya. Selanjutnya sistem menampilkan. Nah, seperti ini adalah algoritma menggunakan flowchart dari menghitung luas persegi panjang ya. Nah, demikianlah materi algoritma pertama ya, dari pembahasan algoritma dan pemrograman. Sampai bertemu di dalam algoritma dan pemrograman untuk yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.